darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic criminal farce. This empty canvas that they misunderstood. I wanna paint you in it, but I'm not good, 'cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. Mau bikin sendiri, cuci baju celana, kapan sendiri. Apalagi bila tanda tua mendekati, aku bagai duka yang tak punya istri. Nah, sudah begini, semuanya apa-apa. That I love you. Lembaga penyelenggara negara. Kalian pasti tahu dong berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian cermati, komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara. Ada organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut OSIS yang menjalankan fungsi eksekutif. OSIS menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaksanakannya dalam satu periode kepengurusan. Demikian pula halnya dalam lingkup negara, ada lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi atau yang disebut tupoksi sesuai undang-undang. Jika di sekolah hanya ada lembaga eksekutif dan legislatif, maka dalam konteks negara ada tambahan satu lagi, yaitu lembaga yudikatif. Sebelumnya, kita membahas lebih mendalam tentang tupoksi ketiga lembaga negara tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia. Kita bahas dulu yuk, mengapa perlu ada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Hal ini agar kalian lebih mudah dalam berorganisasi di sekolah. Perjalanan sejak kemerdekaannya, bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintahan yang berlangsung cukup lama. Pertama, masa Orde Lama, dan kedua, masa Orde Baru. Pada dua masa pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif sangat besar dan luas. Lembaga legislatif. Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945 sebelum amandemen atau tidak adanya mekanisme check and balance, lembaga eksekutif atau presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Presiden dalam kegentingan yang memaksa berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Masalahnya tidak ada kriteria yang jelas apa yang dimaksud dan indikator kegentingan yang memaksa. Masih menurut Mahfud, UUD NRI tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review, padahal seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan politik dari pemerintah. Karena itulah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Salah satu pembahasan amandemen UUD NRI tahun 1945 mengenai distribution of power atau bisa disebut pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balance. Hukum ketatanegaraan Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi 3 lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian, ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait, menjalankan prinsip check dan balances, atau yang biasanya disebut saling mengawasi dan mengimbangi. Legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Dalam hal ini diwujudkan dengan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota DPR menjadi mitra sekaligus pengawas bagi eksekutif presiden. Eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini diwujudkan dengan lembaga berdasarkan beserta kabinetnya. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Lembaga kepresidenan
bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara, misalnya dalam penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut APBN. Terima kasih. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran dalam undang-undang menjalankan negara. Dalam hal ini diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman bertugas mengadili pelanggaran pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif. Tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara negara. Yang pertama adalah legislatif, lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Nah, setelah mempelajari penjelasan di atas, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan organisasi di sekolah. Kegiatan-kegiatan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik mencapai tujuan tanpa ada sinergi dari OSIS dan MPK. OSIS mesti mampu menyerap inspirasi para siswa yang disampaikan melalui MPK berdasarkan inputan tersebut. OSIS bisa merancang program kerja yang tepat sasaran dan manfaat. Bisa bayangkan bila tidak ada sinergi antara OSIS dan MPK. Apa yang akan terjadi? OSIS merasa telah merancang program kerja yang bermanfaat sesuai kebutuhan, tetapi para siswa merasa itu tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Akibatnya, tujuan bersama organisasi sekolah tidak tercapai. Karenanya, pelajaran penting dari materi ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif meski bekerja dalam kerangka sinergi. Pembagian kuasa bukan bermakna pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan bermakna adanya tupoksi masing-masing dalam menjalankan negara, tetapi dalam bingkai kelembagaan negara yang mesti bersinergi untuk mencapai tujuan bangsa dan bernegara. Inilah pentingnya keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sebuah negara. Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic cream of ours. This empty canvas that they misunderstood. Don't wanna paint you in it, but I'm not good, 'cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared.